Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indah Saputri dengan NIM 1903398. Saya berasal dari program studi pendidikan fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Ibu Tia Ayuningrum MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan materi ketiga dari mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada materi ketiga ini terdapat 3 submateri. Yang pertama yaitu konsep administrasi kurikulum, yang kedua proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk submateri yang pertama yaitu konsep administrasi kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga pada saat zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish. Lalu, apa itu administrasi kurikulum? Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua, proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Dalam proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat evaluasi. Marilah kita bahas satu persatu. Tahap pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang berisikan landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar kurikulum, dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua yaitu pedoman pelaksanaan kurikulum. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan penyusunan persiapan satuan acara pengajaran. Adapun hambatan dari perencanaan pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu masih sering terjadi perbedaan persepsi, visi dan misi yang hendak dicapai. Lahirnya gagasan desentralisasi pengembangan kurikulum. Tim perekayasa kurikulum masih terus berpusat pada tingkat pusat, belum berorientasinya pada kepentingan peserta didik, bersifat sentralistik, belum adanya lembaga yang berperan sebagai media akuntabilitas pendidikan, sering tidak dilandasi oleh filsafat pendidikan, lebih mengarah pada kepentingan politis, kurangnya memperhatikan kesinambungan proses belajar SDPT, dan guru sering tidak memiliki dokumen kurikulum secara lengkap. Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan. Sukma Dinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum. Antara lain, yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang terakhir, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, strategi pembelajaran masih mengacu pada penguasaan informasi dan pengetahuan.
Yang kedua, sering tidak dapat terlaksana secara optimal, sarana, prasarana, maupun SDM. Yang ketiga, masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan. Yang keempat, cenderung pengkotakan bidang studi atau lulus UAN. Kemudian, kurangnya kegiatan aktif siswa, mengabaikan keterampilan dan pemahaman konsep-konsep, sosialisasi kurikulum baru belum mencapai sasaran. Selanjutnya, guru dan personil sekolah sulit mengubah pola pikir lama ke yang baru. Dan yang terakhir, tidak semua aparat di lapangan welcome terhadap kurikulum baru. Tahap selanjutnya yaitu pengawasan. Dalam pengawasan kurikulum terdapat dua proses utama, yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Yang pertama yaitu pedoman kurikulum, yang meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, silabus yang berisi mata pelajaran, dan desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum. Yang kedua yaitu pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Evaluasi kurikulum bermacam-macam. Tujuannya yang paling penting diantaranya yaitu mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Kemudian melalui efektivitas kurikulum dan menentukan faktor biaya, waktu, tingkat keberhasilan kurikulum. Sub materi selanjutnya yaitu keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Di bidang administrasi kurikulum, ada beberapa peran yang menjadi tugas seorang guru. Tugas-tugas tersebut masuk pada dua bagian, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, tugas sentralisasi di lingkungan sekolah meliputi perumusan atas kompetensi atau tujuan khusus pembelajaran, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan bidang studi serta peraturan sekolah. Yang kedua yaitu tugas dalam hal desentralisasi, merupakan pengembangan terhadap komponen kurikulum dengan meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, implementasi program-program yang terdapat di kurikulum, serta evaluasi secara rutin bila ditemukan kurang maksimalnya peran kurikulum yang telah diterapkan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi ketiga ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.